Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat dan lancar kabeh urusannya ya. Balik mana mbak aku Icang seragam batik SMA pudar seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film action kriminal berjudul Smoking Aces tahun 2006. Pasti di antara kalian ada yang ingat film ini tapi lupa judulnya ya kan. Cakep banget film ini, serius lur. Smoking Aces bercerita tentang seorang pesulap yang diburu oleh banyak pembunuh bayaran. Karena siapapun yang bisa menangkapnya akan mendapatkan $1 juta. Tapi di lain sisi, FBI juga harus segera menyelamatkan pesulap tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Siapakah sebenarnya pesulap tersebut? Langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa ya kan. Bule Marlini mangan walang goreng, monggo sekejaaken reng. Di Las Vegas, dua agen FBI yaitu Richard Messner dan Donald Carruthers sedang mengintai kediaman pemimpin mafia yang sudah tua dan penyakitan bernama Primus Sparaza. Di mana Sparaza memburu seorang pesulap ternama yaitu Buddy Aziz Israel, atau kita sebut saja Aziz ya kan. Sparaza akan menghadiahkan $1 juta bagi siapapun yang bisa menangkap Aziz, dan jelas hadiah tersebut sangat menggiurkan bagi para pembunuh bayaran. Jadi siapakah Buddy Aziz Israel? Inilah kartu as. And we are thrilled to have him stop. Aces adalah seorang pesulap terkenal di dunia yang ahli di bidang perkatuan dan ilusi. Sampai akhirnya Aces berkenalan dengan kelompok mafianya Sparaza dan mulai diperkenalkan ke dunia mafia. Merasa punya backingan orang-orang mafia, Aces pun mulai melakukan kriminalitas dari belakang layar dengan cara membayar orang untuk merampok dan mencuri, lalu mendapatkan cuan yang sebanyak-banyaknya. Direktur FBI bernama Stanley Locke pun mengadakan rapat bersama Richard dan Donald, di mana Sparaza diduga telah membunuh lebih dari 100 pembunuh bayaran, termasuk salah satu agen terbaik FBI yang saat itu sedang menyamar, yaitu Freeman Heller. Bahkan waktu itu di tahun 1952 Freeman sampai operasi plastik agar bisa menyusup ke dalam keluarga mafia Sparaza. Tapi naasnya identitas Freeman akhirnya ketahuan dan langsung dibunuh dengan cara ditembak oleh Sparaza. Stanley pun menjelaskan lebih jauh tentang hubungan Sparaza dan Aziz, di mana Aziz ternyata berniat mengkudeta atau mengganti posisi pimpinan Sparaza dengan cara mendekati para petinggi-petinggi mafianya. Dan alhasil sekarang keluarga Sparaza terpecah menjadi dua kubu. Sebagian memihak ke Aziz dan sebagian lainnya masih memihak ke Sparaza. Karena ulah Aziz inilah Sparaza ingin memburunya. Bukan hanya untuk dibunuh, tapi jantung Aziz juga akan diambil untuk ditransplantasi ke jantungnya yang sudah lemah, agar Sparaza yang sudah penyakitan masih bisa hidup lebih lama. Maka dari itu Sparaza menyewa seorang pembunuh bayaran bengis dari Swedia yang kita sebut saja Paijo, di mana tidak ada yang tahu identitas aslinya. Juga dua wanita pembunuh bayaran yang tak kenal takut, yaitu Georgia dan Cerise. Selain itu, para pembunuh bayaran di luar sana yang sudah mendapatkan informasi tersebut tentunya akan mengincar Aziz demi mendapatkan $1 juta ya kan. Di antaranya adalah gangster bersaudara yang ganas yaitu The Tremors, penembak ulung yang suka menyamar yaitu Laszlo Sud, dan si hobi menyiksa dengan cara sangat ekstrim yaitu Pascal Acosta. Bahkan Acosta ini sampai rela mengunyah ujung-ujung jarinya agar sidik jarinya tidak bisa dilacak lagi oleh polisi. Wow, luar biasa. Di lain sisi, 3 orang penjamin yaitu Jack beserta kedua temannya Pete dan Hollis disewa oleh seseorang untuk membawa Aziz kembali ke Las Vegas dan akan dipenjara. Sedangkan dari pihak FBI sendiri akan memberikan program perlindungan saksi untuk Aziz karena Aziz adalah saksi kunci organisasi mafia kelas kakap milik Sparaza, dan FBI juga sudah menghubungi manajer Aziz yaitu Morris untuk masalah perlindungan saksinya. Maka dari itu Richard dan Donald diperintahkan untuk menjaga Aziz dari serbuan pembunuh bayaran yang sangat-sangat banyak, termasuk kelompok penjaminnya Jack sekalipun, sampai program perlindungan saksi disetujui oleh pemerintah. Karena jika FBI kehilangan Aziz, itu artinya mereka juga akan kehilangan Sparaza dan juga kasus permafiaan ini. Sekarang Aziz berada di sebuah hotel bernama Nomad yang berada di Nevada. Richard dan Donald pun diminta segera pergi ke sana, dan di saat yang sama kelompok penjaminnya Jack juga para pembunuh bayaran berusaha menyusup ke hotel dengan caranya masing-masing.
ruthless and without restraint. Di sebuah danau dekat Hotel Nomad, Jack, Pete, dan Hollis berencana menyamar menjadi security hotel agar bisa lebih mudah masuk ke kamar Esses. Tapi tiba-tiba seonggok mobil sangar seperti di film Mad Max dengan lagu metalnya melewati mereka bertiga. Dan yang terjadi... Just at the wrong place, at the wrong time. Ternyata itu adalah Tremor bersaudara yang tanpa segan-segan membunuh siapapun yang mencurigakan. Tremors pun akhirnya mengambil seragam security-nya dan membuang jasad mereka bertiga ke danau. Di lain sisi, Laszlo yang ahli dalam penyamaran sudah membunuh 3 anak buah Esses dan mencetak salah satu wajah anak buahnya bernama Hugo agar dia bisa masuk ke kamar Esses tanpa dicurigai sedikitpun. Sedangkan Acosta yang menyamar sebagai agen FBI berhasil menemui kepala security dan membunuhnya. Lalu Acosta memakai baju kepala security tersebut untuk menyamar. Listen, the deal is off. Close your eyes. Close your eyes. Ternyata dari ketiga penjamin, Hollis masih hidup dengan 3 jarinya yang putus karena tertembak. Dia pun berenang sampai ke suatu daratan dan meminta pertolongan ke sebuah rumah di dekat sana. Sedangkan agen Richard dan Donald yang OTW ke hotel membicarakan tentang Sparaza yang sudah operasi plastik sebanyak 15 kali sejak tahun 1952 demi memperlancar aksi mafianya selama puluhan tahun. Setelah itu mereka mendapatkan kabar tentang tewasnya para penjamin dengan baju security yang sudah dicolong. Mendengar itu, Donald pun akan segera melindungi Esses di hotel, sedangkan Richard diminta mengecek jasad para penjamin di danau. Sementara itu para pembunuh bayaran sudah mulai bergerak. Tremor bersaudara dan Acosta menyamar menjadi security. Georgia yang siap menembak dari jarak dekat dan Seris yang melindungi sahabatnya dengan sniper dari gedung seberang. Juga Laszlo yang sudah memakai wajah palsu Hugo dan berhasil masuk ke kamar Esses tanpa dicurigai security pribadinya di sana. Di lain sisi, Pai Joshi orang Swedia yang masih sangat misterius juga sudah sampai di hotel. Di kamar, Laszlo pun berhasil membunuh salah satu bawahan Esses. Sedangkan di WC kamar itu, orang kepercayaan Esses lainnya yaitu Ivy merasa Esses sudah mengkhianatinya. Ivy pun sempat menembak sampai akhirnya dia ditangkap oleh security pribadi karena diduga Ivy lah yang telah membunuh bawahan Esses. Padahal sebenarnya Laszlo ya kan? Dan alhamdulillahnya Laszlo yang masih menyamar sebagai Hugo identitasnya masih belum diketahui. Jimmy Coffin, put him in. We'll handle the rest of the business. You alright, Hugo? Richard yang sudah melihat 2 mayat di danau dan tahu jika masalah ini ternyata jauh lebih berbahaya dari dugaannya, segera menuju ke hotel untuk menyusul rekannya Donald. Tapi sayangnya Donald yang sedang naik lift menuju kamar Esses bertemu dengan Acosta yang sudah menyamar. Sampai akhirnya Donald pun sadar, loh kok jarinya terkelupas ya kan? Donald pun teringat dengan Pascal Acosta yang dengan gendengnya mengunyah ujung jarinya agar polisi tidak bisa melacak sidik jarinya lagi. Lalu yang terjadi, And in prison, he chewed off his fingertips to the bone. How long have you been working here? karena suara tembakan bertubi-tubi tersebut, lift pun langsung dimatikan oleh pihak keamanan yang membuat The Tremors terjebak di lift lainnya. Sedangkan Georgia yang membuka paksa lift menemukan 2 orang penuh luka tembak dan sudah sekarat. Betapa terkejutnya Georgia melihat mereka yang sama-sama punya identitas FBI. Tapi dia tahu jika salah satunya pasti FBI gadungan. Richard yang mendengar perkataan Georgia dari HT Donald yang masih menyala segera mendatangi lift tersebut bersama beberapa agen FBI lainnya dan bersiap menembak Georgia yang masih ada di dalam lift. Georgia yang sudah tahu sudah dikepung oleh FBI pun meminta Seris mulai mengsniperi secara brutal melalui jendela. Sedangkan di lantai atas, security pribadi Esses juga bersiap menembak lift di mana Tremor bersaudara ada di dalamnya. Sampai akhirnya
Tembak-tembakan yang sangat-sangat epik pun terjadi. Acosta yang masih hidup menembak Georgia. Begitu pula dengan Donald yang sempat menembak Acosta. Donald dan Acosta pun langsung diamankan. Tapi sayangnya Georgia berhasil menutup lift dan naik ke lantai atas. Masalahnya di lantai atas tempat kamar SS berada, Tremor bersaudara sedang mengamuk menghabisi seluruh security pribadinya SS. Dan Ivy pun membunuh 2 anggota Tremors di sana. Sedangkan Series yang mengira sahabatnya Georgia telah mati, dia menjadi gelap mata dan semakin membabi buta menembaki para agen FBI. Georgia yang sampai di lantai atas langsung menodongkan pistolnya ke anggota Tremors terakhir, yaitu Darwin yang akan membunuh Ivy. Sampai akhirnya Darwin yang merasa terpojok pun berhasil kabur dan Ivy membantu menyelamatkan Georgia keluar dari gedung. Di lain sisi, sang direktur FBI Stanley tiba-tiba menolak program pelindungan saksi SS karena suatu alasan. Dan itu membuat SS semakin depresi sampai-sampai akan membunuh dirinya sendiri karena tahu dia tidak akan selamat. Tepat ketika Laszlo akan membuat SS pingsan, Stanley datang bersama pasukan-pasukan elit FBI dan langsung mengamankan SS. Juga menangkap Laszlo yang masih dalam penyamarannya sebagai Hugo. Richard yang akhirnya sampai ke kamar SS dan bertemu dengan Stanley ingin minta kejelasan karena merasa ada banyak kejanggalan. Juga sudah banyak korban yang berjatuhan termasuk sahabatnya Donald. Melihat ada kesempatan kabur, Laszlo pun segera melepas ikatannya dan dengan cepatnya merubah penyamaran seperti sedia kala agar tidak tertangkap. Ternyata pembunuh bayaran lainnya juga berhasil selamat. Ivy membantu Georgia keluar dari gedung. Acosta yang masih hidup dengan mengeluarkan tusukan jarum lengannya untuk membunuh petugas medis yang membawanya tentunya. Juga Darwin Tremors yang berpura-pura menjadi agen FBI. Tapi naasnya Series lah yang akhirnya mati karena lokasinya sudah diketahui oleh FBI. Di parkiran, Darwin yang akan kabur dengan mobil Mad Max-nya tiba-tiba bertemu Hollis yang sudah menunggunya untuk membalas dendam. I'm really sorry about it. Oh, it's the way of the world. Fuck this. Richard yang sudah keluar dari gedung merasa sangat terpukul atas insiden ini. Banyak anggota FBI mati, bahkan sahabatnya Donald. Belum lagi kasus yang sangat mencurigakan. Richard pun langsung pergi ke rumah sakit tempat SS dirawat untuk bertemu dengan Stanley. Richard memaksa Stanley untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu apa yang sedang dia tutup-tutupi. Sambil menodongkan pistol, Richard dibawa ke suatu ruang perawatan di mana terlihat SS dan Sparaza yang sedang dirawat bersebelahan. Ternyata mereka berdua adalah ayah dan anak, lur. SS adalah anak haram hasil hubungan singkat Sparaza dengan seorang mbak-mbak striptis. Sedangkan Paijo yang selama ini sangat misterius bukanlah pembunuh bayaran, melainkan seorang dokter spesialis ahli bedah jantung terbaik di dunia bernama Dr. Ingstrom. Sparaza juga telah menyewa Laszlo untuk membunuh orang-orang SS dan menculiknya. Setelah itu jantung SS akan ditransplantasi ke Sparaza karena darah mereka cocok. Dan disinilah plot twist terjadi. Apakah kalian ingat dengan agen FBI Freeman Heller yang dulu operasi plastik demi menyusup ke keluarga Sparaza tapi akhirnya dibunuh? Ternyata agen Freeman Heller adalah Sparaza itu sendiri dong. Separate procedure since 1952. Same year that Sparazza. Dulu pada tahun 1952, Freeman muda melakukan operasi plastik untuk menyusup ke organisasi mafia yang sangat marak saat itu. Sampai pada suatu hari para pejabat FBI menganggap Freeman telah berkhianat karena hati nuraninya goyah dan lebih memihak mafia daripada FBI. Maka dari itu agen FBI pun diperintahkan untuk membunuh Freeman. Tapi saat itu ternyata dia masih hidup dan melanjutkan karirnya sebagai mafia dengan nama baru atau identitas barunya, yaitu Primo Sparaza. Dan sekarang FBI pun ingin menyelamatkan nyawa Freeman dengan mentransplantasi jantung anak haramnya, yaitu SS. Tujuannya apa, lur? Ya karena FBI bisa mengorek banyak informasi penting di semasa hidupnya Freeman saat menjadi Sparaza selama 60 tahun lamanya. Jelas Richard sangat emosi dengan Stanley dan FBI karena merasa dihianati dan selama ini sudah menutupi rahasia tersebut. Belum lagi rekan kerja sekaligus sahabatnya Donald yang sampai tewas hanya karena kasus yang sangat manipulatif ini.
Mine, my guy is dead. The Bureau betrayed. That's gonna blow the lid off the last 60 years. Possibly. Stanley pun tidak peduli dengan semua ocehan dan protesan Richard karena ini semua demi kebaikan bersama. Dengan entengnya Richard diminta keluar dari FBI dan kembali ke kampung halamannya jika dia tidak setuju dengan keputusan ini dan masih mengungkit-ungkit kasus tersebut. Richard pun hanya terdiam dan setelah Stanley pergi, diam-diam Richard masuk ke ruangan Freeman dan Esses, mengunci pintunya lalu mencabut steker alat medis sampai keduanya meninggal. Sebagai bentuk balasan yang setimpal untuk FBI yang sudah mengkhianatinya. Film pun berakhir dengan Richard yang melepas pistol dan lencana FBI, yang mana artinya dia memutuskan keluar dari biro tersebut. Tak lama kemudian, Stanley dan anggota-anggota FBI lainnya berusaha masuk ke ruangan dengan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawa Esses dan Freeman. Namun sayang itu sudah terlambat. Buyar, bukan hanya di negara kita tercinta ini ya ternyata ya, tapi FBI pun juga banyak drama loh ternyata loh, FBI loh. Ya apa Ciamik kan filmnya lur, seru, menegangkan, plot twistnya juga dapet ya kan. Sudah cukup jelas ya alurnya, intinya semua ini adalah manipulasi para pejabat FBI hanya demi mendapatkan informasi-informasi yang selama ini diketahui oleh Heller aka Sparaza semasa hidupnya. Nggak tahu itu gimana nasibnya Richard selanjutnya ya kan, yang pasti dia sudah sangat lega karena berhasil membunuh 2 orang yang membuat kasus semakin rumit. Kalau masih belum paham masa harus tak WA satu-satu kalian lur, nggak mungkin dong ya kan, nggak mungkin dong. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.